kami kelompok 7, di mana kami di sini akan berbincang singkat terkait tentang artikel ilmiah. Namun sebelum itu perkenalkan saya Santriani Zega, dan di sini kita kedatangan narasumber bernama Saya Cindy Andriani Selagan. Saya Immanuel. Nah, jadi kita kan tadi bilang membahas artikel ilmiah. Nah, jadi menurut kakak abang artikel ilmiah itu apa sih? Oke, jadi teks artikel ilmiah adalah suatu teks yang tersusun secara struktur, yang dia tersusun sistematis berdasarkan hasil penelitian yang telah diamati. Kira-kira begitu menurut saya. Ya, yang jelas artikel ilmiah itu penting di kalangan mahasiswa. Jadi berdasarkan hasil penelitian kita ya gitu. Oh, tapi kenapa sih mahasiswa itu harus bisa gitu membuat karya tulis ilmiah? Kalau menurut saya, kenapa penting? Karena dapat melatih berpikir kritisnya mahasiswa atau menambah wawasan mahasiswa dalam menyusun, atau bisa juga menambah wawasan mahasiswa dari penelitian yang telah dilakukan. Oh gitu. Kalau saya bertanya tentang tantangan dalam menulis karya tulis ilmiah itu sendiri kayak mana? Oh, tentu yang menjadi tantangan kalau saat menulis teks artikel ilmiah pasti ada format tertentu yang perlu Template. disesuaikan, ya kan? Maka yang menjadi tantangan di situ adalah pada penyusunan format itu, karena perlu bagi kita untuk memperhatikan, ya kan? Untuk dipublikasi, biasanya begitu. Terkadang ada juga template yang diberikan oleh pihak pusat yang karya tulisnya diikuti. iya. Oh gitu. Pasti ada peraturan tertentu, gitu. Nggak sembarangan untuk menulis teks artikel ilmiah. Kalau saat kita memulai itu kan, kalau kita membuat karya tulis ilmiah, tentu kita harus tahu gitu apa topiknya. Nah jadi kayak mana sih kita bisa memilih topik yang menarik dan relevan? Tentu tergantung kebutuhan. Nah, atau misalnya di situasi ketika kita berjalan-jalan atau melihat di sekitar kita atau masalah di sekitar kita, itu kan dapat kita angkat jadi artikel kita juga. Iya. Jadi kan di dalam lingkungan kita sebetulnya kita bisa mengamati ya, apa sebetulnya masalah yang terjadi itu di lingkungan sekitar, yang mungkin ini bisa didukung melalui mengulas banyak artikel, karena artikel itu kan merupakan termasuk kebaruan ya dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya tersebut sudah ada yang menemukan pada penelitian mengenai topik tertentu, bidang tertentu, yang ada pasti celah dalam artikel itu ya terkait dengan penelitian yang bisa kita jadikan kebaruan gitu, solusi lebih lanjut untuk masalah yang pas dibahas di dalam artikel sebelumnya. Semakin banyak yang mengulas artikel, maka pasti akan semakin besar gitu kebaruan, Terbentuk signifikan kebaruan kita dalam pengetahuan ya melalui teks artikel ilmiah disusun sedemikian rupa. Oh gitu. Jadi lebih ke mencari gitu kan, lebih ke kayak mana sih, apa sih yang menjadi Kita perlu peka gitu Iya. terhadap permasalahan. Kalau kan kita tadi udah tahu topik nih kan, kita udah bahas topiknya, contohnya kita udah nemu nih kan gitu. Terkait tentang metode penelitian juga yang kita perlu gunakan itu seperti apa gitu? Kalau terkait metode penelitian yang sering digunakan itu kuantitatif, karena terkadang ada juga teks karya ilmiah itu yang membutuhkan data penelitian. Misalnya tentang kayak seperti kita dengan kimia ya kan, pasti penting sih menurut saya gitu. Misalnya penelitian di lab kan menggunakan data penelitian, jadi metode yang sering digunakan itu metode kuantitatif. Biar lebih nampak gitu ya kan datanya. Oh, kalau mengenai kan udah kita bahas nih topik, udah kita bahas metode yang kita gunakan juga. Nah jadi kalau
yang saya ingin pertanyakan itu apa sih yang menjadi kesalahan-kesalahan kita dalam menulis karya tulis ilmiah? Kalau kesalahan dalam menulis teks karya ilmiah itu biasanya struktur template, kembali lagi yang dengan yang tadi. Kan terkadang ada juga pusat yang menentukan template bagaimana dengan alur dari karya tulis ilmiah yang kita akan tulis gitu kan. Jadi terkadang ada juga yang dari bahasa gitu. Terkadang ada juga bahasa yang tidak baku yang digunakan dalam itu aja sih. Ya jadi kan ada struktur ya yang perlu kita perjelas di situ. Misalnya abstrak, pendahuluan, tabel, metode sampai simpulan. Itu kan perlu dijelaskan secara rinci ya. Balik lagi mengenai format ya kan, sesuai dengan kemana kita publikasi. Terkait dengan bahasa baku ya, tadi sudah jelaskan. Itu kan bahasa perlu itu perlu diperhatikan juga untuk agar tidak terjadi miskonsepsi gitu dalam menjelaskan sebetulnya apa yang sedang ingin disampaikan gitu. Pasti menggunakan bahasa yang baku gitu. Oh, tadi saya dapat sedikit abang bilang tadi tentang publikasi ya. Nah, jadi kalau ingin publikasi itu kan kita udah buat tadi artikel kan. Nah, jadi seberapa penting sih publikasi itu gitu? Oh, oke, jadi kan publikasi artinya menyebar luas ya. Jadi dengan mempublikasikan artinya bisa nampak di situ pengaruh kita terhadap ilmu pengetahuan. Bagaimana kalau tidak dipublikasi? Siapa yang ingin mengetahui hasil penelitian kita gitu kan? Seperti itulah kira-kira pentingnya publikasi. Jadi lebih ke biar orang lebih tahu gitu kan Ya. apa yang kita lakukan. Biar tahu kontribusi kita gitu ya. Nah, jadi kan kita tahu nih, kita kan juga sama-sama mahasiswa. Kan banyak sekali nih sekarang lomba-lomba yang menyuruh kita atau Kompetisi. iya untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, jadi apa sih manfaat kita mengikuti lomba-lomba itu? Biasanya itu manfaat kita mengikuti itu bisa sih menambah CV kita yang pasti yang jelas ya kan. Dan nanti akan terpakai di dunia pekerjaan bisa juga menambah wawasan kita ya kan, terus bisa juga menambah pengalaman untuk peneliti-peneliti yang sejalan dengan kita. Contoh kita meneliti sesuatu itu dengan dosen gitu ya kan. Nah itu kan bisa berpengaruh untuk kita gitu loh. Berarti kita dapat bergabung dengan dosen gitu, menambah Lebih wawasan dengan kita dosen. yang lebih dengan dosen. Ya apalagi ini kan terkait lomba ya. Kalau lomba kan pasti kita berbicara dengan hadiah. Tidak mungkin ada orang mau ikut kalau tidak ada yang dicapai gitu. Pasti ada capaian yang mereka harus terima gitu. Dengan pacuan itu kan termotivasi gitu mahasiswa untuk melakukan motivasi gitu. Melakukan inovasi, kreativitas mereka di situ yang mereka tunjukkan dalam kompetisi ya, untuk menulis artikel ilmiah. Jadi selain dapat pengalaman, Jadi artinya ada ya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa itu Terpacu untuk melatih kreativitas mereka dalam berinovasi. Kira-kira. jadi penting banget gitulah intinya, penting banget untuk mahasiswa tahu bagaimana membuat karya tulis ilmiah dan tahu juga apa aja kesalahan-kesalahan gitu kan. Jadi dengan mengikuti lomba juga kita bisa lebih tahu gitu, lebih dalam gitu, kita mengetahui bagaimana sih cara membuat Jadi karya tulis ilmiah. lomba itu sebetulnya motivasi kita untuk lebih gitu ya, terpacu untuk ikut lagi. berpengaruh kita. Baik, mungkin itu aja yang bisa kami diskusikan terkait tentang karya tulis ilmiah. Kami dari kelompok 7 kami dengar